ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan memulai pagi hari ini dengan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah di pagi ini Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan rahmatnya dari langit, yaitu berupa hujan, di mana hujan ini merupakan air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan turunnya hujan juga, ketika turun hujan, di antara sebab-sebab dikabulkannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu hendaknya kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita atau ta'lim kita pada Ahad pagi ini, yaitu membahas syarah masail jahiliyah, penjelasan tentang perangai-perangai atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ya, yang wajib kita ketahui sehingga kita bisa menghindarinya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, al-mas'alatu ats-tsaniyatu watsalathun, yaitu permasalahan yang ke-32 dari masail jahiliyah. Kufruhum bil haqqi alladhi ma'a ghairihim mimman la yahwaunahu, yaitu pengingkaran orang-orang jahiliyah dengan kebenaran, artinya mereka tidak mau menerima kebenaran, alladzi ma'a ghairihim, yang kebenaran tersebut bersama selain dari mereka, selain dari kelompok mereka, mimman la yahwaunahu, dari orang-orang yang tidak mereka cintai. Jadi ketika kebenaran tersebut berada pada selain kelompok mereka, maka mereka menolaknya. Terlebih lagi orang atau kelompok tersebut atau orang tersebut yang ada padanya kebenaran itu tidak mereka cintai. Ini diantara kebiasaan atau keyakinan orang-orang jahiliyah ya. Kufruhum bil haqqi idza kana ma'a
man la yahwaunahu kama qala ta'ala wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 113. Kekufuran mereka, ya, penolakan mereka dengan kebenaran apabila kebenaran tersebut bersama orang yang tidak mereka cintai. Ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Yahudi berkata bahwasanya orang-orang Nasara itu tidaklah di atas kebenaran. Dan orang-orang Nasrani pun mengatakan orang-orang Yahudi tidak di atas kebenaran juga. Jadi di antara dua golongan dari orang-orang jahiliyah ini, yaitu Yahudi dan Nasrani dari kalangan Ahlul Kitab, itu satu sama lain saling menuduh, ya, bahwasanya kalau Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak di atas kebenaran, ya. Karena orang Yahudi itu gak suka dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani pun demikian, karena gak suka dengan orang-orang Yahudi, juga mengatakan orang Yahudi itu tidaklah di atas kebenaran. Ya, wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Artinya masing-masing mereka mempunyai Alkitab yang membenarkan satu dengan yang lainnya. Ya. Ini dikarenakan kebencian mereka atau ketidaksukaan mereka dengan yang lainnya. Jadinya mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya. Kemudian di sini dijelaskan oleh pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, wa hadhil mas'alatu min akhtaril masail. Permasalahan ini, yaitu poin ke-32 ini termasuk permasalahan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, ya. Oleh karena itu di sini diingatkan jangan sampai ini menjangkiti kaum muslimin, karena ini termasuk penyakitnya atau kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, sehingga mereka terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ini, yaitu mereka menolak kebenaran ketika kebenaran tersebut datang dari orang-orang atau golongan yang tidak mereka sukai, yang tidak mereka cintai, ya. Terlebih lagi golongan tersebut mereka anggap musuh, ya. Wa hiya kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwunahu ay la yuhibbunahu. Masalah yang mengkhawatirkan ini, kata Syekh Shalal Fauzan hafizallah, yaitu kekufuran mereka terhadap kebenaran atau penolakan mereka terhadap kebenaran apabila kebenaran tersebut bersama dengan kelompok atau orang yang tidak mereka cintai. Fayatrukuna al-haqqa alladhi ma'ahu, sehingga mereka pun meninggalkan kebenaran tersebut, ya, alladhi ma'ahu, yang ada pada orang yang tidak dicintai tersebut. Ya, jadi orang-orang jahiliyah itu meninggalkan atau mengambil kebenaran itu barometernya hanya kalau yang membawa itu adalah dari kelompoknya sendiri atau orang yang mereka sukai baru diambil. Tapi kalau yang membawa kebenaran itu, walaupun itu benar-benar suatu kebenaran, ya, maka kalau yang membawa itu, yang menyampaikan kebenaran tersebut adalah orang-orang yang tidak disukai, maka ditolak. Ya. Kenapa? Ta'assuban likarahatihim lisyakhsi. Dikarenakan ta'assub. Ya. Dan kebencian mereka terhadap seseorang. Ya, jadi barometernya mereka mau mengambil kebenaran itu, barometernya adalah seseorang yang dia cintai atau tidak. Kalau tidak dicintai, walaupun itu benar-benar kebenaran, maka ditolak.
kalaupun itu kebatilan, tapi kalau yang membawakan adalah orang-orang yang dicintai, padahal itu batil, maka diterima. Itu barometernya. Itu namanya ta'assub, ya, mengikuti sesuatu tanpa penjelasan yang benar, ya, tanpa dalil, ya. Fayatrukunal haqqa min ajlih, maka mereka orang-orang jahiliyah meninggalkan kebenaran itu dikarenakan itu tadi, yang membawakan kebenaran tersebut, dicintai atau tidak, dari kelompoknya atau tidak. Kalau dari kelompoknya okelah, ya, diterima walaupun itu sebenarnya batil. Tapi kalau di luar kelompoknya atau orang yang tidak disukainya, maka itu akan ditolak walaupun itu benar-benar satu kebenaran, ya. Wal wajibu 'alal muslim an yaqbala al-haqqa mimman jaa'a bih, maka wajib bagi seorang muslim untuk menerima kebenaran dari seseorang yang datang dengan kebenaran tersebut, siapapun dia. Ini kewajiban bagi seorang muslim. Li'anna al-haqqa dhalatul mu'min aina ma wajadahu akhadahu, karena sesungguhnya kebenaran itu ibarat dhalatul mu'min, yaitu suatu barang yang hilang dari seorang yang beriman. Maka dimanapun dia dapatkan kebenaran tersebut yang merupakan barang yang hilang dari dirinya, maka dia ambil. Ini prinsip seorang muslim, ya. Oleh karena itu jangan sampai memiliki keyakinan atau prinsip sebagaimana orang-orang jahiliyah, ya. Benar salah kalau itu datangnya dari kelompoknya diambil, ya. Kalau datang dari luar kelompoknya walaupun benar maka ditolak. Ini prinsip jahiliyah. Padahal kewajiban seorang muslim itu adalah dia menerima kebenaran tersebut dari mana datangnya, ya, tidak peduli apakah itu dari kelompoknya sendiri atau dari orang lain, ya. Hatta itu datang dari musuhnya, maka selama itu benar-benar satu kebenaran, ya, maka dia terima kebenaran tersebut, karena pada hakikatnya kebenaran tersebut dhalatul mu'min, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kebenaran itu adalah suatu barang yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia mendapatkannya maka dia ambil. Wong namanya barangnya hilang, ya. Jadi kebenaran itu diibaratkan barang yang hilang, ya, dari seorang orang yang beriman. Maka ketika dia mendapatkan barang yang hilang tersebut dari dirinya, dimanapun dia dapatkan, maka dia ambil barang tersebut, namanya barangnya, ya. Itu ibarat kebenaran bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a sadiqihi au ma'a aduwihi, baik barang yang hilang tersebut atau kebenaran tersebut itu bersama temannya atau bersama musuhnya, maka dia ambil barang tersebut, kebenaran tersebut dia ambil, ya. Kalau barang tersebut atau kebenaran tersebut bersama musuhnya, bukan berarti menunjukkan dia menyetujui terhadap apa yang dilakukan dari kejelekan-kejelekan yang dilakukan musuhnya, tidak, ya. Tapi dalam rangka dia justru menyelamatkan kebenaran tersebut, ya. Dia ambil kebenaran tersebut, ya. Dan bukan berarti membenarkan musuhnya, ya. Ini sebagaimana ketika Abu Hurairah, ya, menerima ajaran dari syaitan yang menyamar selaku manusia, menyamar manusia dan mencuri harta mal yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika syaitan itu dipegang untuk ketiga kalinya dan akan dipotong tangannya dan dilaporkan oleh Rasulullah SAW, maka syaitan itu mengatakan, kalau kau lepaskan aku,
aku akan mengajari satu amalan kepadamu yang jika engkau amalkan maka engkau tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Ya, maka Abu Hurairah pun karena semangatnya dengan ilmu, dengan kebenaran, maka beliau menerimanya. Kemudian syaitan mengajarkan, bacalah ayat kursi. Maka ketika kau membaca ayat kursi, syaitan akan lari. Ya. Dan ketika seorang menjaga barang yang berharga darinya, kemudian dibacakan ayat kursi, maka syaitan tidak berani mendekat. Ya, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, tahukah engkau siapa orang yang mencuri tadi? Ya, tadi malam. Maka Abu Hurairah mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Tidak tahu ya Rasulullah, hanya Allah yang dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahu syaitan. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Ya. Kemudian ketika dikabarkan bahwasanya syaitan tersebut mengajarkan untuk membacakan ayat kursi, maka ditakrir oleh Nabi alaihi salatu wasallam, disetujui, dibenarkan bahwasanya apa yang dikatakan syaitan itu benar. Tapi dengan mengatakan shadaqta wa huwa kadzub. Engkau benar wahai Abu Hurairah, yaitu engkau mengambil kebenaran tersebut dari mana datangnya benar, tindakanmu benar. Apa yang dikatakan itu benar. Membaca ayat kursi itu bisa menjadi penjaga dari syaitan. Kemudian Rasulullah mengatakan wa huwa kadzub, dan syaitan itu tetap sebagai pendusta. Ya. Jadi ketika mengambil kebenaran dari musuh seperti kisahnya Abu Hurairah ini dari syaitan laknatullah alaih, maka bukan berarti kemudian membenarkan oh syaitan ini berarti jujur, enggak. Tetap syaitan dibilang dusta, pendusta oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi kebenaran itu tetap kebenaran dan harus diambil. Ya, baik. Li'annahu yatlubul haqq, karena sesungguhnya seorang mukmin itu pencari kebenaran. Ya. Amma idza kana ya'tabiru al-ashkhas faqat fahada dinu ahli jahiliyah. Adapun apabila seorang itu di dalam mencari kebenaran yang menjadi barometer adalah personnya, ya, apakah ini saya sukai atau tidak? Kalau enggak saya sukai, enggak akan saya ambil perkataannya walaupun itu benar. Kalau ini saya cintai orangnya, maka akan saya ambil walaupun perkataannya batil. Ya, maka kalau seperti ini namanya agamanya orang-orang jahiliyah, kebiasaan, keyakinan orang-orang jahiliyah. Maka ini tidak boleh. Ya. Jadi yang namanya kebenaran, siapapun yang membawa kebenaran tersebut, selama itu memang benar-benar satu kebenaran, ya, maka kita terima. Ya, jangan sampai menolak kebenaran hanya karena pembawanya. Oleh karena itu ada ungkapan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ya, lihatlah apa yang dia katakan. Ya. Dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Ya. Wa mithalu dzalika, dan contoh-contoh dari hal yang demikian, ma dzakarahu Allahu 'anil yahud wan nasara, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa hum ahlu kitabin wa ilmin, dan mereka adalah ahlu kitab dan juga ahlul ilmi. Fal yahud rafadul haqqa alladhi ma'an nasara. Adapun orang-orang Yahudi, mereka menolak kebenaran yang bersama orang-orang Nasrani. Wan nasara rafadul haqqa alladhi ma'al yahud, dan orang-orang Nasrani menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Yahudi. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'.
wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Ya. Jadi orang Yahudi menolak Nasrani dari kebenaran yang dibawa oleh orang-orang Nasrani, demikian juga orang-orang Nasrani menolak kebenaran yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Ya. Jadi masing-masing saling menolak dikarenakan kebencian di antara keduanya. Walladzi hamalahum ala hadza huwal hawa. Adapun yang menyebabkan mereka melakukan seperti itu adalah karena hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu. Lamma kana al-yahudu yubghiduna an-nasara jahadu ma ma'ahum min al-haq. Ketika orang Yahudi membenci Nasrani, maka dengan kebencian tersebut sehingga orang-orang Yahudi menolak kebenaran yang bersama orang-orang Nasrani, sehingga mengatakan Nasrani itu tidak berada di atas kebenaran. Laisatin nasara ala syai'. Ya. Walamma kana an-nasara yubghiduna al-yahuda jahadu ma ma'ahum min al-haq. Demikian juga ketika orang Nasrani membenci orang-orang Yahudi, mereka pun menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Yahudi dengan mengatakan laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi enggak di atas kebenaran. Ya. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka semuanya baik Nasrani maupun Yahudi membaca kitab. Artinya mempunyai kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ya, Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil. Alladzi ya'muruhum biqabulil haq, yang mana kitab tersebut memerintahkan kepada mereka baik Taurat maupun Injil untuk menerima kebenaran. Ya, dimanapun atau dari siapapun kebenaran tersebut datang. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Demikian juga berkata atau mengatakan dengan hal demikian, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui, ya, dengan perkataan semisal mereka. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang jahiliyah dari kalangan al-ummiyun, yaitu orang-orang jahiliyah yang asli Arab, kaum musyrikin Mekah pada waktu itu. Ya. Jadi kebanyakan orang-orang jahiliyah yang non ahlil kitab, yang bukan dari kalangan ahlil kitab, itu mengekor perkataan orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitabnya. Ya. Falladzina laisa ma'ahum kitabun saru ala hadzal manhaj. Inilah yang orang-orang yang tidak memiliki Alkitab, ya, dari kalangan selain ahli kitab Yahudi dan Nasrani, itu mereka mengikuti tata cara metode beragamanya ahlul kitab. Ya, ahlul kitab cara mengambil kebenaran itu dengan melihat siapa yang membawa kebenaran. Demikian juga orang-orang jahiliyah dari kalangan di luar ahli kitab, yaitu orang-orang musyriknya, orang-orang musyrik Arab pada waktu itu. Kullu ta'ifatin tukaffirul ukhra wa tajahadu ma ma'aha minal haq. Setiap golongan itu akan mengkafirkan satu sama lain dan tajhadu ma ma'aha minal haq, dan menolak kebenaran, ya, yang ada pada kelompok yang lainnya. Ya. Karena barometernya itu tadi, ya, kalau itu bukan kelompoknya, kalau itu bukan orang yang dicintai, maka walaupun yang dibawa kebenaran tetap ditolak. Ya, dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, baik yang memulai pertama kali, ya, keyakinan atau sifat semacam ini, yaitu orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitabnya Yahudi dan Nasrani, dan diikuti oleh orang-orang jahiliyah yang selain ahlul kitab, yaitu orang-orang yang tidak ada riwayat diturunkannya Alkitab kepada mereka, yaitu orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu.
Walhasil anna al-wajib 'ala al-muslim tajannubu sunnatil yahud wan nasara. Kesimpulannya bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi sunnahnya Yahudi dan Nasrani, kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Wa hiyal kufru bil haqq idza kana ma'a man la yuhibbuhu. Ya, yaitu menolak kebenaran apabila kebenaran tersebut bersama orang yang tidak dicintainya. Ini harus kita hindari, ya. Fala yahmiluka bughdhu syakhsi ala an tarfadha ma ma'ahu minal haqq. Maka tidak boleh karena kebencianmu terhadap seseorang itu membuatmu menolak kebenaran yang ada bersama orang tersebut, yaitu orang yang engkau benci tersebut. Ya, ini nggak boleh. Ya, syaitan saja yang membawa kebenaran diterima. Ya, tapi perlu diingat ini bukan dalam rangka belajar ya istilahnya, karena menemukan dengan mencari, dengan sengaja mencari kebenaran itu berbeda. Ya, ini terkadang orang salah paham di sini sehingga jelas-jelas misalnya orang itu menyampaikan kebatilan, ya, kemudian dengan alasan kan dia juga punya kebenaran, ya, nggak apa-apalah istilahnya saya duduk bersama dia, ya, dalam rangka tak ambil benarnya istilahnya, buang buruknya ambil baiknya. Dan ini nggak bisa, kaidah ini diterapkan. Ini yang dimaksud di sini yaitu ketika kita menemukan kebenaran tersebut, artinya kita menemukan kebenaran tersebut tanpa sengaja, namanya menemukan, ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak sengaja bermajelis dengan syaitan, bahkan ketika itu syaitan melakukan kejelekan, mencuri, dan ditangkap, akan dipotong tangannya. Ya, bukan berarti Abu Hurairah berguru dengan syaitan, enggak. Tapi ketika itu, ketika syaitan akan diserahkan kepada Rasulullah SAW dan akan dipotong tangannya karena perbuatan mencurinya, maka syaitan pun menghindari hal tersebut dengan mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau kau lepaskan aku akan ajarkan satu amalan, ya, yang kau bisa terjaga dari syaitan. Ya, jadi bukan sengaja menuntut ilmu dari syaitan, ya. Taib, ini yang dimaksud, yaitu seorang muslim harus menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu datang. Artinya walaupun itu dari musuhnya sekalipun, ya, selama itu mencocoki dengan syariatnya, dengan syariat Islam ini, maka diterima, harus diterima, ya. Taib. Wa mithlu hadza ma huwa mawjudul an. Dan semisal ini, ya, ini ada di zaman sekarang, yaitu sifat-sifat orang-orang jahiliyah, ya, yang menerima kebenaran hanya mau dari golongannya saja, hanya mau dari orang yang dia cintai saja, dan menolak kebenaran dari orang-orang yang tidak disukainya, ya. Idza kanat ta'ifatun aw jama'atun tubghidu ahdal ulama, yaitu apabila satu golongan atau jamaah tertentu itu membenci, ya, ahadul ulama, salah seorang ulama, fa innahum yarfaduna ma ma'ahu minal haqq, maka golongan atau jamaah tersebut akan menolak kebenaran yang dibawa oleh ulama yang dibenci tersebut, ya. Jadi walaupun yang diucapkan ulama itu suatu kebenaran, karena ulama itu enggak mendukung pemikiran menyimpangnya, ya, walaupun itu kebenaran yang dikatakan, maka ditolak, ya. Dan ini contoh konkret, ya, yang nyata
dari orang-orang yang terjangkiti penyakit jahiliyah. Wa an ya'tammu alaihi. Kemudian penolakan tersebut dengan cara apa? Menutupi dari kebenaran yang dibawa oleh ulama tersebut, ya, dengan macam-macam tuduhan lah istilahnya, ya, hanya untuk beralasan, ya, sehingga bisa dibenarkan ketika dia menolak kebenaran yang dibawa oleh ulama tersebut, ya. Ya mungkin kita sering dengar mungkin dengan tuduhan ini ulama Wahabi, ya, sehingga ditolak, ya, walaupun yang dikatakan kebenaran, ya, walaupun yang dikatakan itu sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah, ya, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, wa yazhadu fihi, dan merasa enggak butuh dengan kebenaran yang dibawa oleh ulama tersebut, ya, wa yahdharu min muallafatihi, dan mereka memperingatkan dari tulisan-tulisan ulama tersebut, padahal tulisan-tulisan yang benar, ya, bahkan dibungkus dengan kedustaan-kedustaan, ya, sehingga kaum muslimin yang lainnya meninggalkan tulisan yang di situ termuat kebenaran-kebenaran berupa dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Wa min asyritatihi, dan juga dari kaset-kaset mereka. Walau kanat haqqan, ya, walaupun itu adalah kebenaran, karena sudah benci terlebih dahulu terhadap ulama tersebut, ya. Limadha, kenapa ini terjadi? La li syai'in illa li annahum la yuhibbuna hadha syakhs, ya, bukan karena apa-apa melainkan mereka tidak menyukai ulama tersebut, ya, hanya itu alasannya, ya. Kok kayaknya ulama ini nggak cocok, ya, istilahnya, ya, maka ketika menyampaikan kebenaran ditolak karena dilihat dari orangnya terlebih dahulu, ya. Kalau orangnya nggak disukai, apapun yang dikatakan nggak akan diterima walaupun itu kebenaran, ya. Wal wajib 'alaika ayyuhal muslim an taqbala al-haqqa wa in kana ma'a man la tuhib, ya. Dan wajib bagimu wahai seorang muslim untuk engkau menerima kebenaran walaupun kebenaran tersebut bersama orang yang tidak kau cintai. Wala takunul adawat asy-syakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah mani'atun min qabulil haq, dan janganlah karena permusuhan pribadi dan hawa nafsu itu menghalangi dari menerima kebenaran, ya. Ini enggak boleh, ya. Jadi seandainya seorang itu punya permusuhan pribadi dengan orang lain, kemudian satu saat ternyata orang yang dia punya masalah tersebut, ya, salah satunya membawakan kebenaran atau menyampaikan kebenaran, maka wajib dia terima, ya, wajib dia menundukkan hawa nafsunya, wajib dia menyingkirkan permasalahan pribadinya terlebih dahulu dikarenakan kebenaran yang disampaikan dari orang tersebut, ya, karena tidak ada kaitannya kebenaran dengan permasalahan pribadinya, ya. Kebenaran tetap kebenaran yang setiap muslim wajib untuk menerimanya, karena itu adalah harta berharga yang hilang darinya, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu al-yahudi, ya, ini contoh dari Nabi kita alaihi salatu wasallam, bagaimana beliau mencontohkan menerima kebenaran tersebut dari siapapun selama itu memang mencocoki syariat Islam, ya. Dan Nabi SAW ketika datang kepadanya orang Yahudi, waqala, kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan, innakum tusyrikuna
sesungguhnya kailan kaum muslimin itu ya mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan mengatakan innakum tusyrikuna, kalian itu menyekutukan Allah, kalian melarang menyekutukan Allah tapi kok menyekutukan Allah, itu loh istilahnya ya. Innakum tusyrikuna taquluna masya Allah wa syaa Muhammad, kalian itu mengatakan masya Allah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki Muhammad. Ini kan menyamakan masyiah namanya ya, menyamakan masyiah Allah Subhanahu wa taala dengan masyiah makhluknya, padahal masyiah Allah itu di atasnya ya. Masyiah makhluk itu di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Makhluk punya kehendak ya, tapi kehendak tersebut tidak bisa menentukan ya. Kehendak tersebut hanya bisa untuk berusaha. Adapun penentuan dari kehendak makhluk tersebut adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kita sering dapati usaha sekeras apapun makhluk ya, terkadang hasilnya tidak sesuai. Ya, hasilnya tidak sesuai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Ya, tidak menghendaki hasil dari usaha makhluk tersebut sesuai dengan usahanya ya. Oleh karena itu tidak tepat dikatakan usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil, atau gimana ya? Hasil tidak pernah mengkhianati usaha, atau usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Seperti itu. Kenapa? Karena usaha itu terkadang berbeda dengan hasilnya. Seorang berusaha mati-matian untuk kaya ya, dengan bekerja pagi, siang, malam ya, bahkan hampir seluruh waktunya itu digunakan untuk mati-matian cari penghasilan agar supaya bisa beli ini, bisa beli ini, bangun rumah, beli mobil dan lain sebagainya dari pernak-pernik duniawi, ternyata tidak pernah membuahkan hasil. Hasilnya juga itu saja. Rumah juga tidak terbangun, mobil juga tidak terbeli ya. Bahkan pernak-pernik duniawi tidak pernah satupun yang bisa terbeli. Padahal niatnya sudah bulat dan sudah berusaha, tapi hasilnya terkadang berbeda. Ya, inilah yang dinamakan hasil seseorang dalam dia berusaha itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia menghendaki sesuatu dengan usahanya semaksimal mungkin, terkadang hasilnya berbeda dikarenakan tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu menyamakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak makhluknya ini tidak boleh dan dikategorikan syirik kecil. Ya, dikategorikan syirik karena menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Kalau dalam bahasa Arab ya, bentuk penyamaan tersebut dengan kalimat waw. Jadi masya Allah wa dan, istilahnya kehendak Allah dan kehendakmu, kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya menyekutukan Allah karena mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk di dalam kehendaknya, dan ini enggak boleh. Dan Yahudi tahu ini. Orang Yahudi tahu. Makanya orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatmu itu menyekutukan Allah ya. Kalian itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalian mengatakan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki Muhammad ya. Kemudian apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun
menyuruh para sahabatnya, amara an yaqulu masya Allah wahdah. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabatnya mengucapkan masya Allah wahdah, apa yang dikehendaki Allah saja, ya. Wala yaqulu masya Allah wa syaa Muhammad, dan janganlah para sahabat itu mengatakan, ya, apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Ini nggak boleh, ya. Atau dalam riwayat lain, ya, ketika orang-orang Yahudi mendatangi Nabi SAW, maka orang Yahudi mengatakan, innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikuna. Sesungguhnya kalian ini, wahai kaum muslimin, kalian ini tunaddiduna, yaitu menjadikan tandingan-tandingan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa innakum tusyrikun, dan sesungguhnya kalian ini menyekutukan Allah. Taqulun, kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki, ya. Wa taqulun wal ka'bati, ya, dan kalian juga mengatakan demi Ka'bah, ya. Orang Yahudi sudah jauh-jauh hari, ya, sejak diutusnya Nabi SAW itu sudah tahu kalau bersumpah itu nggak boleh kepada selain Allah. Oleh karenanya orang Yahudi pernah menegur kaum muslimin di saat Nabi SAW masih ada, ya, dengan mengatakan kalian ini menyekutukan Allah, kalian ini membuat tandingan-tandingan, ya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, disejarahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ucapan kalian masya Allah wa syi'ta, ya, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Dan juga kalian mengatakan wal ka'bahti, ya, demi Ka'bah, ya, bersumpah demi Ka'bah. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada para sahabatnya, idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbul ka'bati wa yaqulu masya Allah thumma syi'ta, ya. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabatnya setelah itu, apabila para sahabatnya ingin bersumpah, maka harus mengatakan wa rabbul ka'bati, demi Rabbnya Ka'bah, ya, demi Rabbnya Ka'bah. Intinya juga mengatakan wallahi, ya, Rabbnya Ka'bah kan, pemilik Ka'bah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau bersumpah, ya, tidak boleh kita mengatakan wal Ka'bah, ya, demi Ka'bah, atau sudah wallahi kemudian ditambah lagi wallahi wa rasulihi, demi Allah dan demi Rasulnya. Ini enggak boleh, ini satu kesyirikan, ya. Sudah demi Allah, demi Muhammad lagi, ya. Harusnya kita mengatakan wa rabbi Muhammad, ya, dan demi Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini boleh, ya. Sebagaimana wa rabbil ka'bati, demi Rabbnya Ka'bah, demi Rabbnya Muhammad, ya. Oleh karena itu di antara apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW terhadap istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW itu tahu Aisyah itu kapan marah, kapan senang hatinya. Kalau Aisyah sedang marah terhadap Rasulullah SAW, tidak suka, ya, namanya perempuan, ya, wajar tabiatnya terkadang marah dengan suaminya. Bukan berarti marah karena itu sebagai Rasul, enggak, tapi marah sebagai suaminya, ya. Maka Rasulullah SAW tahu ketika Aisyah itu marah dengan beliau selaku suami, ya, maka Aisyah akan bersumpah wa rabbi Ibrahim, ya, demi Rabbnya Ibrahim. Tapi kalau Aisyah sedang suka, ya, maka dia akan mengatakan wa rabbi Muhammadin, ya, demi Rabbnya Muhammad. Ini
di antara tanda bagaimana Rasulullah SAW perhatian sampai tahu ya kapan istrinya itu tidak suka dengan dirinya, ya artinya sedang galau, ya sedang jenuh istilahnya, maka dia akan bersumpah dengan nama Allah tapi dengan di atas namakan demi Robnya Ibrahim. Tapi kalau lagi suka demi Robnya Muhammad, ya sama demi Allah semuanya, ya. Oleh karena itu tidak boleh seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau itu yang digunakan adalah selain Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditambah dengan depannya dengan Rabb, ya, wa Rabbil Ka'bah, ya. Dengan Rabbnya Ka'bah, yaitu pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yaqulu masyaallah tsumma syi'ta, kemudian juga mengucapkan masyaallah apa yang Allah kehendaki, kemudian, ya, kemudian apa yang engkau kehendaki. Ya, ini kalimat kemudian tsumma ini tidak menunjukkan sejajar, ya, tidak menunjukkan sejajar, artinya setelah kehendak Allah di atas, maka baru kehendak makhluknya, ya. Baik. Dan ini dibolehkan. Jadi masya Allah wahdah, ya, ataupun masya Allah tsumma syi'ta, misalnya seperti itu, ya. Misalnya mengatakan ini karena pertolongan Allah, kemudian karena engkau yang menolong, ya. Artinya ketika seorang mungkin terjadi musibah, kemudian ditolong temannya, ya, maka dia mengatakan ini karena pertolongan Allah kemudian pertolonganmu, ini boleh. Tapi jangan mengatakan ini karena pertolongan Allah dan pertolonganmu, jangan pakai dan, ya, tapi kemudian, ya, karena kalimat dan ini menyamakan, nanti seorang terjatuh kepada syirik asghar, ya. Baik. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila hadzal haqq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima kebenaran ini. Wa amara ashabahu bitarkil khata', dan memerintahkan para sahabatnya untuk meninggalkan kesalahan, ya. Artinya dulu biasa para sahabat mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad, masya Allah wa syi'ta, kemudian wal Ka'bah, ya, bersumpah dengan selain Allah itu biasa. Walaupun mereka sudah masuk Islam, namanya istilahnya wahyu masih turun, ya. Agama Islam belum sepenuhnya sempurna pada waktu itu, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dengan menampakkan kebenaran dari sisi orang non muslim, ya, yang pada waktu itu adalah orang Yahudi diantaranya, ya. Dan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini benar dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menerimanya dan memerintahkan sahabatnya untuk mengganti kalimat masya Allah wa sya'a Muhammad dengan masya Allah wahdah, atau masya Allah thumma sya'a Muhammad, atau thumma syi'ta, ya. Dan memerintahkan untuk jangan bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya wal Ka'bah, demi Ka'bah, jadi wa Rabbil Ka'bah, dan demi pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika alladhi jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ahbaril yahud, demikian juga yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rahib-rahibnya orang-orang Yahudi. Wa qala, dari rahib-rahibnya, ahlul ilminya orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yadhis samawati biyaminih,
wa yahmilul jibala ala usbu'in wa ardina ala usbu'in ila akhiril hadis. Ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi dari kalangan ahlul ilminya, orang Yahudi mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya Allah itu melipat langit-langit yang 7 itu dengan tangan kanannya dan membawa al-jibal, yaitu gunung-gunung dengan jari jemarinya, dan juga bumi-bumi yang lapis 7 juga itu dengan jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ketika mendengar ucapan rahibnya orang Yahudi ini atau ulamanya orang Yahudi ini, dhahika hatta badat nawajidhuhu, tertawa sehingga gigi jari beliau kelihatan, ya, tasdiqan li hadzal khabar, yaitu membenarkan, ya, apa yang dikhabarkan oleh ulamanya orang Yahudi tersebut, ya. Jadi memang benar Allah Subhanahu wa taala itu akan melipat langit-langit itu yang 7 lapis itu dengan tangan kanannya, ya. Ini orang Yahudi tahu, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan. Yang aneh, sekarang umat muslim nggak percaya, ya, tidak percaya. Orang Yahudi itu percaya, ya, bahkan mengikrarkan, ya. Dan Rasulullah SAW ketika diberitakan hal tersebut, Rasulullah tertawa, ya, bukti bahwasanya membenarkan apa yang diucapkan oleh orang Yahudi. Seandainya hal tersebut tidak benar, ungkapan yang diucapkan oleh orang Yahudi ini, maka otomatis Rasulullah SAW langsung akan membantahnya, ya, langsung akan menyangkalnya, bukan malah tertawa, ya. Tapi tertawanya beliau alaihi salatu wassalam ini diantara bentuk bahwasanya apa yang diucapkan tersebut adalah kebenaran. Wa anzalallahu qaulahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dalam surah Az-Zumar ayat ke-67. Dan kalian tidak bisa memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, dan bumi pada waktu itu seluruhnya digenggamnya pada hari kiamat, dan langit-langit itu dilipat dengan tangan kanannya, ya. Jadi ini diturunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menunjukkan benarnya apa yang diucapkan oleh orang Yahudi tersebut. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Famala tabaqa qawlu hadzal khabar hadzal habri minal yahudi al-haqqa qabilahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa surra bihi. Maka ketika perkataan dari orang Yahudi ini, yaitu dari golongan orang yang berilmu dari orang-orang Yahudi ini, alimnya Yahudi ini, dan itu bersesuai dengan kebenaran, maka Nabi SAW menerima dan bergembira dengannya sampai tertawa beliau. Ya, akhirnya turun ayat itu tadi yang membenarkan apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena di dalam Taurat juga diberitakan seperti itu, bahwasanya nanti langit yang 7 itu akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya, dan bumi itu akan digenggamnya, ya, sehingga semuanya hancur, ya. Ini terjadi pada hari kiamat.
Alhasil anna al-muslima yajibu alaihi an yaqbala al-haq wa la tahmiluhu adawatu asy-syakhsiyah wa aghraduhu an-nafsiyah wal isya'atu allati tusya'u an ba'di ahli al-haq la tahmilu hadhihi al-umur ala rafdi ma yaqulu hadha al-'alim bal yanfa'u bih hatta walau kana hadha al-'alim غير مستقيم ولو كان ما يقال فيه من الذنب والعيب صحيحا إذا قال كلمة حق وجب أن تقبل لا لأجل هذا الشخص ولكن لأجل الحق هذا هو الواجب فيجب على طلبة العلم أن ينهجوا هذا المنهج الرباني وهو قبول الحق ممن جاء به. Kesimpulannya di sini bahwasanya seorang muslim wajib untuk menerima kebenaran dan tidak boleh ya karena permusuhan pribadi, permasalahan pribadi dan tujuan-tujuan hawa nafsu dan juga dikarenakan tersiarnya kabar ya dari sebagian ahlul ilmi yang menimpa ahlul ilmi ya, tidak boleh hal semacam ini itu membuat seseorang atau khususnya seorang muslim menolak kebenaran ya dari apa yang dibawa oleh ahlul ilmi ya, bahkan dia harus mengambil manfaat darinya ya. Jadi misalnya ada seorang atau ada kabar dari seorang ahlul ilmi, oh ahlul ilmi ini, ulama ini atau orang ini demikian aib-aibnya dibongkar ya. Tapi bersamaan dengan itu apa yang dia sampaikan adalah kebenaran ya. Dia mengetahui itu adalah kebenaran, maka semua informasi itu harus dikesampingkan terlebih dahulu, kebenaran harus tetap diterima ya. Kebenaran harus tetap diterima ya. Sampai di sini dikatakan hatta walau kana hadzal alim ghairu mustaqim, walaupun orang alim yang diinformasikan kepada dirinya tersebut adalah orang yang tidak istiqomah ya. Tapi karena kebenaran itu maka kita menerimanya bukan karena istiqomah atau tidaknya, tapi karena itu adalah kebenarannya kebenaran. Al-haqqu mir rabbik ya, dan kebenaran itu adalah pada hakikatnya dari Rabbmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebenaran. Ya. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali engkau ragu terhadap kebenaran. Ya. Adapun urusan yang membawa kebenaran itu orang yang enggak istiqomah atau punya aib, itu urusan dia. Ya, itu urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita terima kebenaran, bukan kita membenarkan ketidakistiqomahan dia, bukan kita membenarkan aib-aibnya ataupun hal-hal yang tidak terpuji yang ada pada diri orang tersebut, tidak. Tapi yang kita terima adalah kebenaran. Kesampingkan masalah itu kalau kita menerima atau melihat kebenaran yang ada pada dirinya. Ya, ini prinsip seorang muslim ketika mengetahui kebenaran. Kalau seandainya pun yang dikatakan tersebut dari celaan, aib itu benar, tetap harus diterima kebenaran. Ya. La li ajli hadzal syakhs, karena menerima kalimat benar atau kalimat kebenaran tersebut itu bukan karena personnya, ya. Akan tapi apa? Walakin li ajlil haq, akan tapi dikarenakan kebenaran itu sendiri, dari zat kebenaran itu sendiri, bukan pembawanya. Oleh karenanya ungdur maqala wa la tangdur man qala. Lihat apa yang disampaikan kebenaran atau tidak, bukan orangnya yang menyampaikan. Ya, syaitan ketika mengajarkan ayat kursi diterima karena apa? Yang dilihat oleh Abu Hurairah itu adalah ajaran, yaitu ayat kursinya itu tadi. Ya, karena ayat kursi itu bagian dari Al-Quran.
Makanya Abu Hurairah percaya dilepaskan itu syaitan, tidak jadi ditangkap. Ya, padahal sudah 3 kali mencuri. Ya. Karena Abu Hurairah tahu ayat kursi itu bagian dari ayat di dalam Al-Quran. Ya. Sehingga itu dia faham betul dan yakin itu adalah kebenaran, walaupun yang mengatakan itu adalah seorang pencuri sekalipun. Ya, hadza huwal wajib, inilah yang wajib. Maka wajib bagi seorang yang thalabul ilmi, mencari ilmu, itu untuk ya berprinsip dengan manhajnya Rabbani, ya, dengan prinsipnya orang-orang Rabbani yang senantiasa berilmu dan mengamalkan ilmunya, ya, yaitu apa? Wa huwa qabulul haq mimman jaa bihi, yaitu menerima kebenaran dari orang yang datang dengannya kebenaran tersebut, siapapun orangnya. Ya. Jadi ini prinsip seorang muslim, ya, dan harus menyelisihi prinsipnya orang-orang jahiliyah. Adapun orang-orang jahiliyah, mereka baru mau menerima kebenaran kalau itu datangnya dari kelompoknya sendiri, dari orang yang disukainya, ya. Tapi giliran kebenaran itu datangnya dari orang yang dibenci, ya, bukan dari kelompoknya, ya, padahal dia tahu kalau itu kebenaran, maka ditolaklah kebenaran tersebut dengan berbagai macam alasan, dan ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi kaum muslimin sekali lagi hendaknya ketika dia mendapati kebenaran, siapapun yang menyampaikan kebenaran tersebut, maka harus diterima dari siapapun yang datang, ya, dari siapapun kebenaran itu datang, selama mencocoki Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, para salafun saleh, orang-orang pendahulu kita yang soleh, maka kita terima dari siapapun itu, ya, karena Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh, ya, ketika kebenaran tersebut datang, ya, teguran tersebut datang dari orang-orang Yahudi, ya, yang itu merupakan di antara musuh Islam, ya, maka Rasulullah SAW membenarkannya dan menyuruh para sahabatnya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, ya, dikarenakan teguran dari orang-orang Yahudi tersebut yang mencocoki kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.